Hai, kembali lagi dengan gue Beta Kopites, fans Liverpool garis kenyal, six time. Bersama dengan gue Stevie dan kembali lagi dengan Coach Arnan. Kali ini kita ngebahas tentang dua pemain yang sudah datang, itu Ben Davies Ben dan Davies, satu lagi Ozan Kabak. Ozan Kabak. Ozan Kabak, tatap mata saya. Dan pertandingan Liverpool yang tidak bisa menang melawan di kandang 22 pertandingan. Lalu juga Brighton juga kalah 1-0, lalu lawan sebelumnya juga 1-0 juga kalah lagi. Coach, kita nggak bahas dari sisi PSG. PSG sebenarnya pelitnya sih, atau memang sistem permainan, sistem untuk cara dia membeli pemain harus sistematik dengan audit dan kontrol dan macam-macam. Karena kalau kita tahu FSG ini melakukan pembelian pemain ketika di baseballnya sendiri dia di Boston Red Sox itu ketika 2002 ingin membeli Bill, lalu di 2004 akhirnya juara dengan cara yang hemat budget dan akhirnya timnya juara untuk Boston Red Sox. Nah, di Liverpool sendiri proses dia cukup panjang. Ketika dia datengin Brendan Rodgers, dia hamburin duit begitu banyak, hingga akhirnya tidak dapat hasil sama sekali. Tapi ketika datengin si Michael Edwards sama Jurgen Klopp, akhirnya membuahkan hasil juara champion, Premier League, lalu macam-macam dan lain. Terus sendiri coach, untuk PSG ini dari sudut pandang lo, benar-benar pelit kah atau melihat dari kacamata bisnis seperti apa coach? Ya, menurut saya PSG ini nggak sepenuhnya pelit sih, Bung. Jadi ya memang mereka dalam melakukan pembelian itu memang mereka sangat berhitung gitu ya, dalam arti mereka melihat manfaat dari pengeluaran yang mereka lakukan, lalu imbal baliknya apa, ya kan, lalu juga dilihat dari umur si pemain dan segala macam, termasuk juga dari gaya permainan, seberapa efektif pemain itu bisa masuk ke dalam skema ataupun bisa memberikan kontribusi ke tim. Nah itu mereka sangat hitung dari situ, Bung, karena memang pembelian pemain di bawah FSG, khususnya di bawah Michael Edwards ini ya, itu memang tidak hanya semata menghitung mengenai kalkulasi keluarnya uang, tapi juga memang seberapa bisa nyetel pemain ini masuk ke dalam skema yang memang sekarang sedang berjalan di Liverpool gitu ya. Contohnya kalau misalnya untuk Firmino dan Salah, seberapa sering mereka bisa nyetel, saling memberikan kontribusi, saling memberikan umpan, passing, assist, gol dan segala macam. Nah seperti itu contohnya. Nah, memang kalau untuk FSG ini memang ya itu plus ya memang mereka sangat memperhitungkan kalau mengenai uang keluar. Walaupun kalau menurut saya sih nggak pelit-pelit juga sih, Bung, karena memang ya kita bisa lihat pembelian kita ya, walaupun memang kemarin kita dapat uang banyak dari Coutinho, tapi sebenarnya pembelian kita juga cukup banyak dan cukup harganya juga cukup nggak murah gitu ya. Iya. Termasuk juga kemarin itu yang terakhir kita beli Jota, lalu Thiago itu dengan sistem installment cicilannya itu saya rasa pembelian yang cukup baik sebenarnya. Itu sih kalau menurut saya. Jadi berarti kacamata bisnis dari versinya FSG berjalan dong, coach? Iya, kalau menurut saya emang dari sisinya mereka itu berjalan. Apalagi kalau menurut saya sih saya bisa paham ya kalau FSG emang lebih ketat lagi kemarin sebelum akhirnya mengeluarkan uang untuk membeli Ben Davies dan loan ya Ozan Kabak. Ya karena itu kondisi pandemi COVID sekarang ini yang memang itu mempengaruhi pemasukan tim ya, pemasukan FSG juga gitu ya. Kan pemasukan terbesar kan dari tiket penonton kan. Iya, benar. Itu kan hilang kan. Kemarin kita cuma beberapa match doang itu ada penonton, itu pun terbatas gitu ya. Nggak lama ya. Lalu juga yang kedua tentunya dari hak siar TV gitu ya. Lalu yang berikutnya baru tuh dari macam-macam yang lain sponsorship dan lain-lain. Nah itu kalau menurut saya sih memang pengaruh juga sih. Makanya mereka jadi lebih ketat lagi berhitung. Karena memang FSG ini ya tipikal bisnis banget mereka hitungnya. Mungkin beda kayak si Manchester City yang memang ownernya itu lebih ke arah ownership pribadi ya, konsorsium, dan mereka lebih bisa loyal gitu ya, membelanjakan uangnya gitu ya. Ya kalau FSG ini memang nggak seperti itu. Itu aja sih, Bung, menurut saya. Nah kalau melihat coach, kalau sebagai pandangan fans, kita tetap boleh nuntut kah atau memang yaudah ikut permainannya FSG dan Michael Edwards? Karena kalau dilihat nih, Ozan Kabak ini rumornya nggak cuma sekali dua kali gitu kan, bahkan musim ketika awal musim masuk, Ozan Kabak udah ada rumornya, bahkan di awal-awal
bursa transfer di musim dingin dibuka pun Ozan Kabak muncul lagi gitu kan. Kenapa akhirnya baru masuk di menit-menit terakhir yang dimana 4 backnya cedera semua. Virgil, Joe Gomez, Matip, terus Fabinho pun cedera kan. Fabinho juga cedera kan. Yang ya akhirnya dua pemain ini yang diandalkan Matip sama Virgil udah dipastikan musim ini nggak bakal bermain kan. Iya, bakal bermain. Kekesalannya fans ini menurut lu fans gua termasuk kesel kan, maksudnya kenapa belinya baru sekarang gitu, dan kenapa nggak awal-awal aja gitu, kalau bisa dibeli di awal kan setidaknya seperti yang kita bahas di beberapa video yang lo minta adalah Henderson bermain di depan lebih bisa masuk akal gitu kan, ketika harus belum punya di awal daripada membeli sekarang kan. Kita lihat kita lebih pede bermain lawan West Ham, tapi ketika lawan Brighton kita seperti yang lu tahu deh, saudara. Iya, parah banget kan. Makanya kalau lawan tim-tim semenjana yang numpuk pemain gitu udah itu udah susah tuh. Kenapa akhirnya Liverpool membeli pemain dengan tanda kutip panik buying? Why? Ya, oke. Kalau menurut saya sih kondisi pembelian Ben Davies dan Ozan Kabak ini memang akhirnya harus dilakukan oleh FSG ya, melihat kondisi tim yang sekarang ini ya. Kalau menurut saya sih, kalau kita udah kemarin sebegitu sengsaranya gitu ya, seperti di belakang kita kemarin pada cedera semua, bahkan sampai Fabinho pun yang DM jadi center back pun cedera, ya gila sih kalau nggak ada pemain masuk untuk center back gitu. Itu gila. Tapi emang menurut saya kondisi yang terjadi di center back ini, krisis di belakang ini, menurut saya itu di luar dugaan dari si klub dan FSG sendiri kalau menurut saya. Mungkin memang mereka memperhitungkan bahwa mungkin Matip injury prone ya, karena memang dari musim lalu juga seperti itu ya, walaupun nggak separah sekarang sih, tapi dari musim lalu udah kelihatan. Joe Gomez pun juga musim lalu pun juga udah kelihatan pernah cedera juga kan, lumayan lama juga kan. Nah, yang mereka nggak hitung tuh Virgil itu kalau menurut saya. Ya itu begitu Virgil itu cedera, nah bubar jalan tuh semua. Mau si Matip sama Gomez fit kah gitu ya. Ya akhirnya benar-benar berdampak itu, karena ya menurut yang kita udah sering bahas Bu ya, Virgil ini sebenarnya yang paling penting di Liverpool ini Virgil, bukan yang lain. Begitu dia hilang, kemampuan offense kita, kemampuan defense kita langsung drop banget, jauh banget. Sampai Klopp harus mengambil Fabinho gitu ya di belakang, tapi itu pun belum cukup karena Fabinho itu dia bermain lebih tipikal ke center back murni. Dia nggak bisa bertindak sebagai playmaker dari belakang, dia nggak bisa bertindak sebagai defender playmaking. Nah makanya akhirnya Henderson yang ditarik ke belakang untuk menjalankan peran itu. Jadi Fabinho yang lebih ke arah center back-nya, si Henderson yang lebih ke arah membangun serangan dari belakangnya, gitu, termasuk lampas-lampasnya itu kan. Tapi Henderson sendiri juga kemarin sempat cedera, coach. Iya betul, itu pun dia sempat cedera juga gitu. Makanya itu dia begitu Virgil cedera, ya itu tadi yang tersisa pun akhirnya yang benar-benar bisa fit ya tinggal 2 back yang masih muda sebenarnya ya, Nat Phillips dan bahkan Reece James lebih muda lagi ya. Lebih muda lagi dia. Nah itu sih kalau menurut saya, jadi memang di luar dugaan si Virgil cedera nih, akhirnya memaksa FSG keluar dari pakemnya gitu. Menurut saya kalau menurut saya sih Bung, kalau kemarin Virgil nggak cedera, itu mau Matip cedera kan, mau Gomez cedera kemarin barengan pun itu nggak akan pemain baru menurut saya. Karena masih ada Virgil, ya tinggal ditanemin nih sama Nat Phillips atau Rhys Williams gitu ya, mana-mana itu terserah deh ya. Karena itu pasti Virgil masih bisa mengcover dan membimbing mereka berdua untuk bermain sesuai standar Liverpool untuk Highland Press itu ya. Tapi ya itu tadi, dan akhirnya kan si Henderson bisa di tengah bersama Fabinho dan Thiago misalnya atau Gini. Nah cuman kan ya itu tadi Virgil cedera, bubar jalan semua skema yang ada, skema cadangan yang ada itu bubar. Dan kita harus mengandalkan 2 back yang sangat masih muda ya, walaupun memang di awal Nat Phillips dan Rhys Williams bagus ya. Tapi ya untuk long term, untuk jangka panjang, untuk kompetisi yang keras kayak IPL ini, terus nanti jadwal padat barengan FA Cup lalu UCL, ya pada akhirnya mereka belum bisa kompetitif di level sana, belum bisa sampai di sana itu sih. Nah, ya akhirnya itu kalau ngebahas tentang Virgil cedera gitu kan, terus akhirnya kita tahu dah, lu juga semalam komen di Twitter lu, dan Beto Kopets juga komen di Beto Kopets, yang akhirnya ramai yang dimana Alisson cedera.
Iya. Udah cedera, cedera juga ya. Iya, nggak udah cederanya ya. Badai cederanya bertambah lagi. Udah jatuh ketimpa tangga itu namanya. Sedangkan kita benar-benar kiper Adrian udah di nomor 3 kan. Tinggal Keller kan. Sebenarnya permainan semalam kalau gue lihat, gue tidak menonton full, gue cuma nonton babak pertamanya aja. Babak pertama karena babak kedua gue tadi sempat jalan keluar. Keller main bagus, cuman pas golnya itu memang cuma miss fatal sih ketika umpan ke samping, lalu pemain tangannya nggak siap pick up, akhirnya bolanya main dihajar gitu doang, bola tarik lah. Keller akhirnya mati tangkai. Tapi menurut coach untuk Keller nih dengan 2 back baru ini, apakah bisa jalin komunikasi atau akan seperti itu ke depannya? Karena kalau Alisson masih belum tahu bisa akan bermain lawan City atau enggak. Sedangkan Mane pun kabarnya cedera sampai 2 bulan. Iya, betul. Apakah Liverpool turun lagi keluar dari UCL? Gimana tanggapan untuk pemain-pemain yang cedera, coach? Apakah penggantinya sudah pas dengan yang ada atau seperti apa? Ya, kalau menurut saya sih Alisson cedera semalam itu nggak terlalu kelihatan dampaknya karena Kelleher bermain bagus menurut saya. Dan Kelleher itu ya sebenarnya mainnya mirip Alisson, cuma Alisson lebih batang ya. Dan menurut saya sih gol semalam itu bukan salah dia sih. Itu kalau menurut saya nih lebih salahnya TAA itu. Pada saat crossing itu TAA nggak melihat orang di belakang itu kan? Iya, nggak jangan di sini. Dia ngeliat ke bola. Kebiasaan banget sih memang TAA itu kalau saya dari situ udah saya omel-omelin. Apa namanya, dia ngeliat orang di belakang dan lihat daerah jagaannya, dia terfokus ke bola. Itu menurut saya bahkan pemain SSB pun tahu sih itu sebenarnya. Iya sih. Bahwa kita nggak boleh lepas pandangan itu dari lawan. Bola lewat itu masih nggak masalah, Bung, tapi kalau orang lewat tanpa bola pun dia bahaya. Nah itu yang terjadi semalam. Jadi pada saat bola di crossing, TAA luput ya, akhirnya itu bola dapat di sisi kanan kita, sisi kanan kita, terus dibalik ke tengah, terus akhirnya jadi tarik. Nah itu sih ya, tarik crossing terus jadi itu sih. Jadi ya itu kalau menurut saya sih semalam Alisson bisa ditutupi oleh Kelleher karena emang gol semalam itu awalnya itu bukan dari si Kelleher sendiri, tapi emang dari TAA. Lalu kalau mengenai pemain-pemain yang ada yang sekarang termasuk yang dibeli 2 ini ya, Bung, Ben Davies, Ozan Kabak gitu, kalau dibandingkan dengan stok kita yang cedera gitu ya. Ya menurut saya sih itu memang sesuai dengan keperluannya, tapi memang kita harus lihat dulu kualitasnya mereka ini ya, karena kan ya Ozan Kabak kan dia walaupun dibilang cukup bagus, tapi kan kita juga sering bahas kemarin ya awal-awal bahwa dia usianya masih 20 tahun ya, jorok ya, vulgar. Usianya 20 tahun juga. Dia masih muda, seumuran Curtis Jones itu. Ya, betul. Nah, itu pun dia kan main kan dari Schalke ya, yang memang calon degradasi di Bundesliga gitu ya. Terus juga Ben Davies kan juga datang dari liga yang lebih di bawah lagi. Walaupun memang Ben Davies ini kalau dibeli sebenarnya ini dia ekspektasinya adalah dia bisa menggantikan peran Virgil dan Hendo di belakang. Jadi untuk memainkan bola dari belakang, membangun serangan, termasuk juga long passing-nya itu. Jadi untuk jadi second ball yang kita ambil lalu jadi counter. Nah, jadi emang ini kalau menurut saya sih pembeliannya memang udah sesuai sih. Ya kalau dilihat dari sisanya lagi yang masih cedera ya memang menurut saya sih agak berat ya, Bung ya. Mane 2 bulan lagi, lalu juga Jota masih belum main ya, ternyata masih lama dia walaupun udah mulai latihan ya. Ya terus terang saya sih susah ya melihat ya. Apalagi Minamino juga udah dipinjemin ke Southampton ya. Itu berarti depan kita tuh tersisa hanya Firmino, Salah, lalu ya itu, Bung, Origi. Wah, Origi ini benar-benar saya sih terusan bingung sih ya kenapa yang dipinjemin ke Southampton tuh yang dipinjemin tuh bukannya Origi tapi malah Firmino begitu yang lebih rajin. Nah, akhirnya yang tersisa ini nih, Bung, tinggal Salah, Firmino, lalu Origi sama Xherdan Shaqiri itu angin-anginan ya, semalam jelek banget. Jadi ya saya sih terus terang pesimis sih dengan stok di depan kita ini berat sih. Ya kecuali emang Klopp berani memainkan Ben Davies gitu ya di jantung pertahanan, jadi Hendo bisa dorong ke tengah, paling enggak tuh lumayan tuh. Jadi paling enggak dengan kombinasi harapan saya kombinasinya itu Hendo, Thiago dan Gini. Nah itu bisa lebih eksplosif tuh, paling enggak eksplosif dia tengahnya. Jadi bisa ngebantu serangan dengan lebih baik seperti paling enggak ya
game-game di mana kita bisa menang ya, atau musim kemarin lah itu. Jadi itu sih Bung, paling nggak semoga di belakang ini dengan stok yang ada dan sebenarnya mencukupi dari jumlah orang akhirnya bisa tertutupi dan itu bisa menutupi kekurangan stok kita yang sekarang malah terjadi di lini depan ya, hilangnya Mane dan Jota. Tapi kok semua teman-teman yang bahkan fans atau supporter pun yang dukung Liverpool akhirnya tahu cara permainannya Klopp. Ketika pemain utama cedera, artinya ada satu pemain senior yang harus nemenin tandem bareng sama si pemain baru tersebut atau pemain mudanya. Contohnya pemain belakang, kita udah beli pemain Ben Davies sama Ozan Kabak. Akankah kemungkinan dua-duanya main bareng atau Henderson itu turun ke belakang untuk nemenin Ozan Kabak dan Ben Davies? Karena kalau kita tahu sendiri kan, bahkan sekelas siapapun itu, masa Matip sama Ryan Williams saja nggak bisa main sendiri gitu kan, harus ditandemin sama Fabinho atau ditandemin sama Henderson, jadi nggak benar-benar nggak boleh sinergi sama Ryan Williams main bareng. Nah kira-kira untuk Ben Davies sendiri sama Ozan Kabak apakah bisa main bareng di 2 match ke depan atau masih Henderson harus turun ke belakang? Iya. Kalau menurut saya sih apa yang Bung tadi sampaikan benar sih Bung. Saya juga cukup yakin bahwa nanti Klopp masih akan menurunkan salah satu pemain senior di belakang. Jadi kecil kemungkinan kalau mau dibilang nggak mungkin bahwa si Ben Davies dan Ozan Kabak ini turun barengan. Lagi pula kalau menurut saya berisiko sih Bung, karena mereka ini baru banget join kan. Nah, terus mereka dua-duanya baru di Liverpool. Lalu dua-duanya langsung duet di belakang gitu di jantung pertahanan yang sentral banget. Yang ada mereka komunikasi belum terbangun kan, yang ada nanti mereka bisa saling komunikasi, ya kan, akhirnya malah jadi masalah baru lagi nanti di belakang. Jadi menurut saya sih benar tadi yang Bung bilang bahwa nanti kalaupun Ben Davies bisa main, nanti pasti akan ditemani oleh ya entah itu Fabinho kalau sudah fit atau mungkin Henderson ya kalau memang Fabinho masih belum fit. Feeling saya sih kalau kita ngomongin masalah peran Virgil di belakang, seharusnya Ben Davies yang akan main. Nah, harapannya adalah harapannya tentunya adalah Ben Davies ini kalau memang bisa main ya nantinya Fabinho bakal menemani, karena jadi saling melengkapi kan tuh, Fabinho yang bagian hajar-hajar orang dan bolanya, lalu Ben Davies yang membangun serangan dan lompas dari belakang. Nah, Henderson dikembalikan ke tengah. Menurut saya sih kalau Henderson dikembalikan ke tengah minimal tuh membantu banget sih Bung. Terbukti kemarin kita di game-game di mana Henderson main di tengah, walaupun di belakangnya itu agak-agak gimana gitu ya, tapi itu kita bisa mendulang poin gitu ya, bisa bermain dengan baik gitu ya. Fullback kita bisa terbantu dengan adanya Henderson yang memang bisa bermain segitiga gitu ya, di kiri dan kanan. Jadi menurut saya sih kalau Henderson bisa main di tengah, bisa turun balik ke tengah, itu akan sangat membantu sih. Dan mengenai lini belakang tadi itu sih, kalau menurut saya sih nanti harusnya kalau kondisinya memang sudah Fabinho fit sih harusnya sih Ben Davies sama Fabinho yang main nanti. Nah, Coach, kalau gue mau nanya juga deh, kalau untuk kan kita tahu nih pemain belakang benar-benar baru tadi dibilang komunikasi. Ya ibaratnya kalau kita main, meskipun main fun football juga pun ketika ngomong sama orang baru ketika bermain di belakang juga nggak bisa langsung komunikasi baru, pasti kan ada beberapa gol di awal kan, nggak bisa langsung tune in. Nah, Coach, posisinya Ozan Kabak sama Ben Davies kan nggak jauh beda nih. Posisinya sama-sama left ACB kan, bermain di posisi kiri kan? ACB. Iya kan, bermain posisi kiri. Betul. Maksudnya kalau saat ini, untuk kualitas, lu lebih prepare usia yang 25 tahun kah, Ben Davies kah, atau 20 tahun si Ozan Kabak? Kalau saya sih terlepas dari umur, Bung, saya lebih melihat kebutuhan tim sih. Kebutuhan timnya gimana. Jadi kalau memang kebutuhan timnya itu membutuhkan pemain yang lebih muda ataupun dia lebih senior, ya itu yang kita utamakan terlepas dari umurnya ya. Nah, kalau menurut saya sih kalau dilihat dari kebutuhan timnya ya si Ben Davies ini yang lebih dibutuhkan sih, Bung. Kalau menurut saya sih untuk Liverpool ya itu tadi karena dia fungsinya itu sebagai long passer dan defender yang bisa mainkan bola dari belakang. Jadi menurut saya sih kemungkinannya sih yang lebih besar ya si Ben Davies ini akan main. Yaitu nanti ditemani oleh salah satu pemain senior ya, entah itu Hendo atau mungkin kalau Fabinho sudah fit ya Fabinho gitu ya. Itu sih. Karena kalau kita lihat di Twitter atau di sosial media, hanya lebih gede Ozan Kabak ketika Ben Davies untuk diumumin. Ben Davies diumumin hanya ya udah gue umumin gitu. Tapi ketika Ozan Kabak diumumin ada macam-macam, ada fotonya banyak, ada videonya banyak. Padahal pemain pinjaman. Beda sama Ben Davies ketika pemainnya beli gitu kan.
Jadi kelihatan head-nya jauh banget. Bahkan si Ozan Kabak pun sampai berpamitan, meskipun hanya dipinjemin. Iya, pamitnya serius banget ya Pamit ya. Iya, pamitnya serius banget itu. Udah kayak mau pindah selamanya, udah kayak ditransfer bukan kayak loan gitu. Iya, karena cuma dipinjemin totalitasnya lebih gede gitu kan. Dan kita juga udah pernah bahas, Ozan Kabak ini mainnya kotor banget sih. Mainnya kasar tuh kotor. Itu tadi saya bilang vulgar mainnya. Iya, satu kotor banget, kasar banget. Terus juga berapa kali banyak banget kejadian-kejadiannya yang menurut sebagai back nggak bagus sih untuk ngeludahin dan lain-lain kan. Ya, mudah ya, masuk mudah. Iya, itu udah sih. Kasusnya sama kayak Suarez ya, pas pindah ke Liverpool ada kasus dulu gigit, nah ini ngeludahin nih, nggak jauh-jauh beda. Kira-kira anak muda ini emang butuh senior yang tepat atau seperti apa sih coach untuk Ozan Kabak? Kalau Ozan Kabak sih menurut saya memang dia lebih, ya memang gaya mainnya seperti itu sih Bung. Maksudnya dia back yang memang gahar gitu ya, keras gitu ya, terus temperamen juga, terus istilahnya intimidatif ya, jadi intimidasi lawan gitu ya. Sebenarnya sih tipikal back begitu bagus Bung, saya mah suka back begitu. Memang namanya back itu harus begitu. Salah satunya memang harus begitu, tapi memang harus hati-hati juga ya, apalagi dia masih muda gitu. Saya main kayak gini suka kelepasan gitu ya. Jadi ya kalau menurut saya sih memang kalaupun dia main ya itu harus ditemani di belakang oleh pemain senior gitu ya, yang mungkin tipikalnya kayak Virgil gitu ya, atau mungkin kayak Hendo gitu ya, atau Matip gitu ya, yang bisa memang lebih membimbing dia juga sebagai pemain muda gitu ya. Ya tentunya juga peran Klopp juga menentukan di sini ya. Ya dia harus bisa membimbing pemain ini menjadi pemain lebih baik gitu ya. Jadi pemain itu harus pintar juga, nggak cuma cukup keras, lugas gitu ya. Tapi juga harus pintar juga mainnya gitu. Kalau nggak salah-salah malah dia nanti kena kartu gitu ya. Nanti yang kena hukum kan timnya juga gitu. Iya, benar. Itu sih. Nah, Gimana? Lanjut coach. Ya, itu sih kalau menurut saya sih kalau mengenai si Ozan Kabak. Ya kalau misalnya memang si Kabak sendiri memang hype-nya lebih tinggi ya, memang itu tadi sih Bung. Karena dia kan ditransfernya kan dari Bundesliga gitu ya. Yang memang lebih baik dari asalnya si Davies gitu ya. Ya terlepas dari Schalke sekarang lagi di bawah degradasi gitu ya. Ya Schalke sendiri kan juga lumayan terkenal lah ya sebagai klub di Bundesliga ya. Jadi terus juga kan Ozan Kabak ini kan ya itu ya masih baru, masih muda gitu ya. Jadi akhirnya hype-nya lebih kencang daripada Ben Davies yang memang berasal dari divisi Liga Inggris yang lebih di bawah. Tapi itu tadi Bung, sekali lagi Bung. Kalau menurut saya sekali lagi mainnya mereka itu ya bukan ditentukan dari mereka berasal dari liga mana yang lebih baik sih, tapi itu tadi fungsinya itu dulu mana yang kita butuhkan. Ya kalau menurut saya sih kalau dari sisi fungsi harusnya Ben Davies ya. Timnya Ozan Kabak gitu sih. Ya, itu pembahasan tentang dua pemain yang baru lumayan panjang untuk membahas tentang baik PSG yang menurut teman-teman pelit ataupun dari dua back yang sudah didatangkan. Coach, melihat formasi Liverpool saat ini, Coach, kita ngebahas tentang formasi Liverpool untuk seluruh pertandingan yang berapa kali gue mau ngajak coach, cuman gue busy ngurus capil. Jadi gue nanya nggak sempat bahas match yang kemarin. Secara keseluruhan coach, formasinya Liverpool ini lebih fresh ketika lawan West Ham, tapi mati gaya ketika match sebelumnya dan match kemarin. Nggak ada pergerakan berarti. Ketika bermain lawan West Ham kan mainnya bener-bener ini tuh coach, kanan kiri memang hanya depannya nggak konsisten, tapi ketika diganti lumayan ada konsisten tuh. Pas Curtis Jones masuk baru ada gol. Nah, menurut coach, formasinya Liverpool sendiri apakah benar-benar sudah kebaca? Karena kalau kita lihat nih formasi Liverpool ketika backnya bagus, tengah dan di depannya bagus, dua sayap ini bisa nyerang. Artinya secara langsung dua sayapnya bagus, Liverpool menang. Tapi ketika dua sayap ini bau, Liverpool kalah. Mau lawan bermain parkir bis atau apapun, ketika dua sayap fullback ini bau, ya Liverpool udah mati betul gitu kan. Artinya Muhammad Salah atau sayap kirinya siapapun nggak ada penumpangnya. Benar-benar udah kebaca atau memang kamu udah nggak ada plan lain, coach? Respon. Oke, ya menurut saya sih sebenarnya kenapa kita memang lawan Spurs, lawan West Ham gitu ya, bisa bagus, lalu juga lawan Brighton akhirnya busuk ya itu tadi sih.
sebenarnya emang kita akan selalu bermasalah kalau melawan tim yang parkir bus, Bung. Itu sih yang paling utama. Ya Spurs sama West Ham kemarin mereka nggak terlalu serapet kayak Brighton semalam ya. Brighton semalam memang rapet banget gitu ya. Jadi emang susah. Nah kita kalau melawan tim seperti itu tuh memang susah. Bahkan kita waktu season kemarin pun waktu melawan Brighton pun kita kan dibantu Virgil kan yang dia membuat gol sundulan gitu ya dari belakang. Nah itu tadi, makanya itu tadi sekali lagi nih kita kadang ngomong Liverpool kena busuk ujung-ujungnya ke Virgil lagi gitu. Karena ini pengaruhnya memang di dia gitu loh. Kalau serangan kita busuk, dia bisa jadi alternatif untuk bikin gol gitu ya. Atau kalau misalnya memang dia nggak bikin gol, dia juga bisa membantu serangan tadi dengan cara long passing atau mungkin dia merangsek ke depan gitu ya untuk membantu mengalirkan bola. Nah itu faktor yang pengaruh banget sih ya. Ya sekarang dia hilang, paling nggak harusnya midfield kita itu tadi saya bilang dikembalikan ke si Henderson, kembali ke tengah. Jadi paling nggak midfield kita ngegigit gitu loh, eksplosif gitu ya. Dengan kombinasi harusnya si Thiago lalu Henderson dan Gini gitu ya. Kalau enggak ya agak sulit nih karena memang sayap kita tuh ya busuknya itu juga tergantung di lini tengah juga sih, Bung. Iya benar. Kalau lini tengah ini bisa mensupport ya yang kayak kita udah pernah bahas juga. Kalau memang sayap kita mau naik mau bagus, udah kita tentunya harus support mereka kan maksimal. Nah, fullback ini bisa support maksimal tuh kalau misalnya midfieldnya itu bisa membuat kombinasi yang baik antara dengan mereka berdua, dengan fullback kiri dan kanan ini. Nah, iya segitiga gitu ya. Jadi bisa membongkar lawan, terus bisa juga akhirnya tercipta ruang dan peluang. Gitu ya. Nah, ini yang nggak kelihatan kalau kita lawan tim-tim yang semenjana kayak Brighton ini gitu ya. Itu tadi karena Henderson-nya juga hilang juga gitu ya. Dia banyak mainnya di belakang gitu ya. Ya itu tadi sih Bung, menurut saya sih ya memang pola main kita begitu karena sekarang terjadinya ini kondisi sekarang ini karena ya itu tadi karena kita memang Virgil cedera gitu ya, terus yang lain pun juga ikutan cedera, akhirnya kita Klopp harus membongkar midfieldnya, yaitu akhirnya jadi nggak balance tim yang kita punya sekarang ini nggak balance posisinya. Kita musim lalu itu bisa begitu dominan gitu ya, bisa begitu intens nyerangnya itu ya, terutama kan dari sisi kiri kanan gitu ya, TAA ya terus ke Robo. Itu kalau kita memperhatikan itu sebenarnya mereka bisa begitu tuh karena mereka ditunjang oleh lini tengahnya kita gitu loh. Jadi kalau mereka mau berkreasi, mau gila-gilaan gitu istilahnya ya, lini tengah ini yang cover ataupun membantu mereka untuk membuat pergerakan ataupun pengaliran bola, yaitu dari segitiga tadi gitu ya. Nah itu jadi ya karena sekarang lini tengah kita juga udah nggak balance gitu ya, nggak eksplosif kayak musim lalu, ya akhirnya ini juga melempem nih, nggak konsisten. Nah kalau kita mau tambahin tadi gimana kiri kanan kita bisa begitu ganas musim lalu dengan bantuan lini tengah, ya lini tengah kita juga bisa begitu tuh karena high press-nya kita itu yang diperankan oleh Virgil. Selain juga Virgil itu sendiri juga dia memainkan bola-bola panjang gitu ya, bola-bola ke depan gitu yang memang membuat lawan akhirnya harus bekerja keras mengantisipasi. Jadi nggak cuma dia ngeliatin kiri kanan sayap doang, tapi dia juga harus melihat lagi jauh ke dalam nih, ke belakang nih, bola mau kemana nih oleh si Virgil dialirkannya gitu ya. Nah terus juga saya juga udah pernah bahas juga di Twitter ya, Virgil ini kan dia membuat long passing itu kan bisa sukses bisa fail gitu. Nah yang fail ini sebenarnya tuh nggak fail itu jadi begitu long passing itu gagal dihalau lawan, nah second ball, jadi setelah second ball kalau misalnya kita passing ke depan terus dihalau lawan gitu ya, nah itu bola kedua namanya. Nah bola kedua ini yang diantisipasi oleh Liverpool, oleh Klopp dengan pola ini. Jadi bola itu bakal mental kemana itu udah ditunggu oleh pemain kita, oleh midfielder kita gitu, oleh entah itu Fabinho, entah itu Hendo atau Gini, yang nanti terus di recycle terus jadi serangan. Jadi serangan kita nggak selalu melulu dari belakang ke merayap gitu ke depan, tapi juga bisa langsung long pass itu, jadi udah setengah jalan tuh. Bola hilang tapi kita udah di depan, udah di 3/4 lapangan. Nah itu udah dijadiin serangan lagi gitu. Nah itu yang hilang tuh, yang sekarang nggak ada. Nah itu sih Bro. Makanya kalau menurut saya sih ya selama kita belum bisa menemukan pemain yang bisa menggantikan peran Virgil di belakang, ini mah agak susah. Kalau dampaknya mungkin kita harus merubah gaya main, tapi saya sih tidak yakin ya kalau Klopp bisa merubah gaya main Liverpool sebegitu drastis ya, karena memang Liverpool ini kan memang udah gaya mainnya seperti ini kan. Iya. Gitu. Jadi daripada merubah gaya main dengan yang belum terbukti,
ya memang akan masih lebih baik dengan gaya main yang sudah ada. Cuman itu tadi memang harus ditunjang oleh komposisi pemain yang memang stabil, Bung. Untuk tiap lini, mana-mana setimbang. Apalagi ya itu tadi apalagi satu lagi adalah kualitas kita antara starter sama bench. Itu kita harus akui, Bung ya. Itu emang kita sucks banget lah. Jelek. Dari zaman dulu juga nggak ada yang bener. Iya, dari zaman dulu tuh kita tuh yang namanya kedalaman squad itu ya, squad depth itu parah lah. Season lalu tuh kita memang bisa season lalu tuh kita memang bisa bagus itu ya karena kita full tim kan. Coba aja lihat tuh yang mainnya. Yang main kan nggak banyak berubah gitu ya. Bahkan yang season sebelumnya lagi yang kita peringkat 2 setelah City yang kita juara UCL itu juga sama kan. Orang-orang juga sama gitu. Banyak kan sama gitu aja. Mungkin kadang-kadang Origi main gitu ya. Kadang-kadang Saki Ox main, tapi ya majority itu aja orangnya. Nah, nah di season ini tuh orang-orang ini nih ada yang hilang gitu ya, cedera, ada yang memang masih main tapi terus jadi di belakang gitu ya, bukan di posisi sebenarnya. Ya itu tadi makanya akhirnya komposisi Liverpool nggak imbang, nggak balance. Akhirnya berdampak ke permainan kita secara keseluruhan. Ya awal-awal mungkin bisa ditutup-tutupin gitu ya, tambal sulam, tapi ya tambal sulam kalau untuk musim kompetisi paling cuma bertahan kayak kita sekarang ini setengah musim, habis itu ya susah, berat, udah lelah gitu ya, secara fisik mereka lelah juga gitu ya. Secara karena kan banyak yang cedera, akhirnya ya harus nutupin kerja keras juga ya teman-teman yang cedera. Terus juga secara mental mereka juga lelah pasti kan. Ada pressure-nya juga kan tinggi kan untuk mempertahankan gelar. Jadi menurut saya itu sih Bung. Jadi emang PR Klopp ini berat. Dia harus bisa menjaga mental timnya. Di sisi lain dia juga harus bisa menemukan komposisi terbaik tim yang ada sekarang gitu ya, untuk tetap menjalankan pola yang dia mau, yang dia udah pahami gitu ya. Jadi jadi ya itu tadi, maksudnya gimana cara kita membongkar tim-tim yang memang parkir bus, karena memang itu tadi memang sejak kita cedera tuh udah kebaca Bung ya. Tim-tim semenjana itu kalau lawan kita pasti gitu main gitu ya, untuk main belakang gitu ya. Akhirnya udah biasa lah ya, udah hafal banget kan. Udah gitu pakemnya. Season lalu tuh itu kayak gitu, kita bisa brace tuh, entah Virgil naik dari belakang gitu ya, kalau menang terus ya kan bikin gol, akhirnya lawan jadi terbuka gitu ya, mau nggak mau dia kan main terbuka jadinya, akhirnya kita bisa ajar lagi. Kalau sekarang kita nggak ada solusi alternatifnya gitu ya. Virgil hilang, apalagi di depan Jota hilang juga gitu ya, yang kita harusnya harapkan ya kan jadi alternatif juga nggak ada. Yang ada akhirnya Origi gitu ya. Kiri, bukan yang mereka tadi ya. Gue mau ngebahas Origi deh. Maksudnya gue kan Klopp menemukan Lewandowski yang ibaratnya benar-benar striker murni gitu kan. Sedangkan di Liverpool Klopp sudah hampir 5 tahun bahkan 5 tahun lebih lah ya. Tapi tidak menemukan striker murni pun, satu pemain pun nggak ada gitu. Maksudnya kalau kita tahu kan si waktu ketika Jurgen Klopp bermain di Dortmund, dia menemukan Lewandowski untuk bermain yang sama, ada Götze, ada lain-lain untuk menopang si Lewandowski di depan ini. Tapi ketika bermain di Liverpool, cuma bermain sebagai false nine. Sedangkan false nine sendiri, Firmino sekarang sudah gue nggak mau kemakan dibilang gimana, usia juga akhirnya terlihat lah ya, gairah mainnya juga udah nggak kayak waktu awal-awal ya 2 atau 3 tahun belakang. Tapi pas main sekarang kayak terlihat udah, ya udahlah gue main nanti dulu saja, udah biasa, udah karena gue dapet semuanya tuh. Apalagi tadi di Brazil gue juga udah dipakai bakal sering gitu kalau di Brazil. Kenapa Klopp tidak menemukan striker murni seperti yang dilakukan ketika datangnya Lewandowski, coach? Apakah memang pakemnya berubah atau memang Origi dipaksa untuk menjadi Lewandowski? Karena Thiago Alcantara sebelumnya mau passing Lewandowski, ketika sekarang mau passing Origi yang nggak bisa apa-apa. Iya. Jadi itu ya mengenai Origi ya, mengenai hal itu tuh saya juga tadi baca di Twitter tuh ada yang bilang gini, Thiago itu pas ngoper dia pikir di depan Lewandowski, ternyata Origi gitu ya. Iya kan, kalau di Munchen yang dioper tuh Lewandowski, jadi Lewandowski udah mungkin jadi gol nih ya. Kalau di sini kemarin yang dioper Origi gitu ya, ya gagal gitu ya. Itu saya baca tadi pagi tweet itu ya mungkin ada benar juga sih. Jadi kalau menurut saya sih gini sih, mengenai menemukan pemain,
Ya, kalau menurut saya sih lebih kepada bahwa Klopp memang belum menemukan pemain untuk posisi striker murni kayak Lewandowski ini. Mungkin menurut dia memang bagus, belum ada yang bisa dari pemain youngster yang ada, gitu ya. Makanya pada saat dia join Liverpool pun juga, walaupun si Firmino ini sebenarnya pembeliannya si Rodgers kan, tapi ya dia akhirnya menggunakan skema false nine itu, dan akhirnya dia lebih mengoptimalkan winger kita, gitu ya. Karena itu tadi dia belum menemukan pemain yang bisa mengisi di striker murni seperti Lewandowski, gitu ya. Makanya dia menyesuaikan gaya mainnya. Kalau misalnya memang sampai sekarang juga belum ada kan dari kita yang bisa berperan seperti itu kan, ya para youngster kita kebanyakan dari tengah ya, kayak tengah semua kan. Terus belakang Rhys Williams gitu ya, terus Neco Williams gitu. TAA pun juga kan dia belakang bek kanan. Jadi memang belum, kalau menurut saya sih memang belum menemukan kalau dari sisi stok dari talentnya Liverpool belum ada yang bisa di posisi itu. Kalau di posisi, kalau untuk yang pemain luar di posisi itu sih ada sih, Bu, kayak Haaland tuh ya ada. Tapi ya apakah emang itu iya Mbappe gitu ya, tapi apakah emang itu bisa ataupun mau dibeli oleh FSG, ya itu lain lagi kan, Bu. Itu nanti PR berikutnya lagi. Itu sih, Bu. Jadi menurut saya sih memang itu sih belum dapat aja sih klub ini untuk di komposisi kita yang sekarang ini, posisi yang sama dengan Lewandowski itu sih menurut saya sih. Kalau di luar sana ya mungkin dia juga udah punya nama, tapi itu kan nanti kan dia ya kayak dibilang kan waktu dia di interview kan mengenai masalah memutuskan beli atau main atau bukan decision dia gitu kan. Ada main di luar itu kan sebelum cedera tuh si Matip kan, akhirnya memaksa FSG beli Ben Davies sama Malone Ozan, kan dia pernah bilang gitu kan di interview. Ya kalau masalah keputusan beli ya bukan saya gitu. Ya benar sih menurut dia, mungkin dia juga punya nama, tapi ya sekali lagi nanti itu kan harus dirundingkan dulu dengan FSG kan, dengan Edwards itu sih, Bung. Nah, kira-kira dengan ucapannya Klopp seperti itu, gue udah mengajukan nama tapi tetap pembelian adalah di Michael Edwards atau FSG. Kira-kira apakah Klopp akan bertahan dengan FSG yang dimana ketika dia minta beli pemain tapi bukan dikasih plan B atau apa ya, maksudnya tapi dikasih tapi nunggu bener-bener ada pemain dulu ya. Nunggu urgent dulu baru beli. Dibeli yang bener apa istilahnya abang di awal musim dibeli tapi pas udah urgent banget. Nah, menurut Coach, kira-kira Coach, karena di Beta Kopas kemarin kita sempat ngebahas, kira-kira kuat mana nih, FSG yang tetap kuat atau Klopp yang nggak putus kontrak sebelum kontraknya habis? Kalau sendiri Coach? Ya kalau menurut saya sih dengan kondisi sekarang ini ya, dengan fakta juga sekarang di mana kita keteteran nih dengan kondisi kedalaman squad yang ada sekarang ini. Nah, menurut saya sih nanti musim panasan itu jadi penentuan sih ya. Pastinya Klopp akan melihat ini dia masih merasa disupport atau enggak oleh FSG gitu ya. Kalau misalnya memang ternyata dia memang masih disupport, ya dia akan stay kemungkinan. Tapi kalau enggak ya bisa jadi kayak tadi Bung bilang dia akan cabut gitu ya. Nah, dari sisi FSG sendiri memang menurut saya ya musim panas nanti ini harusnya mereka bisa lihat nih dari perjalanan kita sekarang bahwa memang yang namanya kompetisi bola gitu ya, kedalaman squad itu penting gitu. Jadi nggak bisa kita cuma beli pemain hanya mengandalkan beberapa pemain doang gitu ya. Harus ada pemain pelapis yang sepadan juga gitu ya, untuk bisa memberikan apalagi kita kan kemarin kan satu-satunya juara bertahan sebenarnya IPL. Lebih berat sebenarnya tantangannya daripada menjadi juara. Nah itu harusnya memang itu disediakan squad yang paling enggak bisa saling melengkapi gitu ya, antara starter dengan bench ya. Itu tadi, maka nanti Juni nanti kita lihat nih si FSG ini gimana niatnya. Apakah emang dia beneran niat gitu ya dengan mau membantu Klopp untuk membangun kembali ini ya. Maksudnya squad kita yang memang sekarang bisa dibilang udah compang-camping nih ya, udah karena cedera dan segala macam, atau mereka sama juga nih masih mengandalkan perhitungan mereka yang ribet. Nah ini kita harus lihat sih nanti dari musim merpati bisa kelihatan nih naga-naga kemana. Kalau emang FSG mau support, keluarin duit, ya saya rasa Klopp juga bakal bertahan sih ya, karena dia merasa dibantu di backing, di backup. Tapi kalau enggak ya mungkin Klopp juga akan cabut, bisa jadi. Tuh teman-teman, kalau emang cabut udah siap-siap ya. Jadi kalau ekspektasinya diturunin. Karena sejauh ini banyak yang
Ya mungkin nggak ada yang salah juga ketika Liverpool 2 tahun belakangan bisa naik hype-nya terus-terusan dari final juara 2 akhirnya jadi juara beneran gitu kan. Nggak ada yang salah gitu ketika fansnya nuntut, tapi ketika fansnya nuntut juga harus memberikan andil yang baik dong. Lu juga harus bisa beli merchandise-nya, lu harus bisa langganan resmi baik Mola TV atau dan kawan-kawannya. Jadi jangan cuma nuntut tapi tetap support dengan yang benar-benar dukung tim saya sendiri sih kalau bilang sih. Coach, pertanyaan terakhir Coach, kalau ngebahas kalau mengenai kedalaman kayak gimana? Ya. Nggak, Bu. Sok gimana? Ya itu sih kalau menurut saya sih memang kuncinya kedalaman squad ini memang mesti kita prioritaskan sih Bung. Ya kita bisa lihat lah ya. Kita bisa lihat sekarang Manchester City lah ya. Mereka bisa di atas kan, pelan-pelan di atas. Ya. Mereka tuh enak karena ya itu pemainnya itu antara starter dengan bench itu nggak terlalu beda jauh kualitasnya. Jadi si Pep ini juga merotasi juga enak, mau satu hilang kayak Aguero hilang dia bisa ada pengganti lain gitu ya. Paling mereka yang repot kalau si De Bruyne cedera, tapi De Bruyne cedera pun mereka juga masih bisa ada backup. Kayaknya sekarang 13 pertandingan mulu. Iya, tetap aja ada backup yang masih sepadan gitu, masih ada Bernardo Silva gitu ya, masih banyak gitu stok mereka. Jadi harusnya Liverpool khususnya FSG gitu ya berkaca dari kondisi ini gitu ya. Bahwa memang yang namanya tim bola gitu ya, jangan samain kayak tim baseball gitu ya. Nah, yang namanya apalagi kompetisinya banyak gitu ya, IPL, UCL gitu, FA yang semua masing-masing tuh punya pressure tinggi gitu ya. Ya memang harus punya pemain yang mencukupi, yang kualitasnya hampir sama. Masalah rotasi nanti bagiannya klub lah itu yang urusan gitu. Yang penting stoknya ada, itu sih. Nah, Coach, kita ini ngebahas City deh. Menurut lo kalau ngebahas tentang squad, saat ini kita nggak bisa nebak karena posisi pun bahkan si Origi pun bisa jadi starter atau bahkan si Kiri pun bisa jadi starter gitu kan. Kita udah nggak tahu nih. Pasrah aja lah ya. Udah pasrah lah kita ngebahas ntar pas setelah pertandingan aja lah untuk melawan City. Kira-kira Coach, untuk menurut lo Coach, apakah Liverpool dapat menang untuk pertandingan lawan City? Karena kalau lihat sih jadwalnya dia sendiri main di kandang di jam 11:30, lumayan agak sayup-sayup, dan kabarnya di Twitter Berita Kopet sudah di-share langsung di Net TV. Jadi teman-teman nonton bisa langsung aja di TV lokal juga udah ada. Coach, kira-kira Coach untuk lawan City sendiri, apakah Liverpool, karena kalau teman-teman atau pejuang fantasi Premier League sangat kesulitan ketika milih pemain City karena setiap minggunya pemain City dirombak terus sama Pep Guardiola. Berubah kan. Akhirnya kesel kan pasang kapten ternyata makanya saya nggak pernah punya pemain City di FPL. Karena ngeselin, nanti dipasang starter dijadiin kapten nggak main nanti di bench. Nah, kira-kira kalau menurut lawan City nanti, apakah Liverpool akan bermain ngotot atau main aman aja? Dan skornya berapa kira-kira? Langsung poin aja lah. Kalau bahas skor udah nating tulus. Oke. Ya kalau menurut saya sih untuk melawan City nanti justru menurut saya Liverpool punya kemungkinan menang, Bung, karena tadi gaya main City itu terbuka, Bung. Nah, kalau gaya main tim lawannya itu terbuka, saya sih nggak khawatir sama Liverpool sih, Bung. Gitu. Jadi pasti mereka istilahnya sepadan, dalam artian mereka tinggal sekarang gimana mereka memberikan serangan yang bisa efektif ke lawannya. Jadi beli serangan ya antara City dan Liverpool. Jadi kalau menurut saya nanti lawan City justru kita akan bisa memberikan serangan, maksudnya menyerang gitu ya, dan bisa menurut saya sih bisa kemungkinan bisa menang juga itu sih, Bung. Jadi meskipun kipernya Keller ya, meskipun kipernya Keller, kalau daripada Adrian mending mana, Bung? Iya sih, kayak kalau saya Adrian main bareng Karius pun saya mendingan Keller sih. Jadi jadi ya kalau menurut saya sih walaupun Alisson nggak ada, selama yang backup Kelleher saya yakin. Apalagi Kelleher itu lagi pede, dan memang itu gaya main dia tuh mirip-mirip kayak Alisson walaupun memang belum sematang dia. Jadi saya sih cukup yakin kita peluangnya terbuka kalau lawan tim-tim yang kayak City gini. Tinggal gimana kita bisa mengantisipasi serangan mereka dan kita bisa menyerang ke mereka, terus bisa memanfaatkan setiap momen dengan efektif aja, itu sih. Nah, untuk pemain belakang nih, pemain belakang baru, apakah Ben Davies tetap main seperti yang bilang tadi di awal video? Atau Mason Kabak yang bermain? Kalau saya sih Ben Davies yang main. Oke, ditemenin?
Ditemenin, tergantung nih kalau Fabinho udah fit, kayaknya Fabinho udah fit kan harusnya kan. Udah sih ya. Ya, kalau menurut saya sih Ben Davies sama Fabinho ya. Jadi Hendo akan dikembalikan ke tengah karena ya Klopp juga pasti mau menang. Jadi dan dia tahu bahwa Hendo ini memang walaupun bagus di belakang, dia memang sebenarnya lebih dibutuhkan di tengah tadi kayak kita harus diskusi kan. Jadi menurut saya sih kalau memang bisa Fabinho bisa main, ya nanti duetnya itu si Ben Davies, lalu si Hendo akan dikembalikan ke tengah. Jadi untuk menunjang serangan. Jadi itu tengah tuh ada Thiago, Hendo sama Gini gitu ya. Apalagi kan Mane kan nggak ada nih. Mane nggak ada, Jota nggak ada. Jadi ya pasti kan saya depan agak timpang tuh ya kan. Firmino masalah doang yang sebenarnya bisa diandelin. Yang kiri ini kita nggak tahu nih ya kan. Mau Origi kah atau Shaqiri sama-sama aja tuh susah. Ya misalnya kita nggak bisa. Nah jadi dengan ketimpangan itu pasti di tengahnya ini si Klopp mau kencengin biar bisa menunjang serangan dengan lebih baik. Nah, bahkan mungkin bisa scoring dari sini. Kira-kira prediksi skor menurut lo coach berapa bro? Prediksi skor ini berat nih prediksi skor ini. Kalau kita prediksi skor Liverpool sebelum busuk sih oke. Ini kalau sekarang ya saya sih kalau menurut saya 2-1 buat Liverpool. Liverpool bisa bikin 2 gol. 2-1. Bisa. Oke. Kalau coach 2-1, kalau gue pribadi mungkin karena lawan City beberapa kali dia bisa bikin gol banyak, mungkin di angka 3-2 mungkin untuk Liverpool. Karena City juga bermain terbuka banget kan, apalagi Sterling sekarang lebih pede. Udah nggak cuma main di kiri kan, bahkan Sterling udah bisa bermain di kiri, di kanan, bahkan di tengah. Jadi menurut gue itu lumayan menakutkan ketika Aguero nggak ada. Ya. Itulah perbincangan kita ngebahas tentang Liverpool. Sabar-sabar ya buat teman-teman fans Liverpool yang baru-baru nih. Ya begini memang kita dia begini, jadi di enjoy aja gitu. Benar. Jadi jangan ya kalau capek wajar. Kalau mau pindah klub ya monggo. Karena kita nunggu 30 tahun aja kuat. Sebenarnya sih kalau menurut saya peluang kita masih terbuka sih. Ini kan masih setengah jalan ya. Kompetisi gitu ya. Dan kalau saya lihat memang sering banget ada hasil-hasil ajaib gitu ya. Karena emang kondisi pandemi ini membuat stadion nggak ada fans, terus banyak kekalahan gitu ya. Terus mungkin juga terjangkit COVID. Jadi memang banyak skor-skor dan kejadian-kejadian gaib lah ya yang sebenarnya kalau di jalan normal ini nggak kejadian. Jadi menurut saya sih pasti ada kemungkinan. Makanya nanti tergantung gimana klub bisa mengembalikan mental dan juga permainan timnya. Masih setengah jalan sih, Bung. Walaupun kan kalau kita mau realistis, ya paling sih kalau saya sih jujur 4 besar aja sih, Bung. Kalau nggak sekarang gitu ya. Apalagi si City sama MU juga lagi ngecut nih. MU kan juga walaupun mainnya ya kita udah pernah bilang juga kan, mainnya simple gitu ya, nunggu tapi ya efektif. Nah itu agak susah. Ya kalau City kan pemain apapun juga sekarang udah legowo mau diganti tiap minggu. Tapi mereka tetap kontribusinya tetap oke. Betul, gitu sih. Ini kita lawan City itu lawan Leicester kan nih. Ini partai-partai berat nih. Iya, lawan City itu lawan Leicester. Iya, Leicester di atas kita sekarang kan. Iya, di atas nomor 3 kan. Jadi lawan City, Leicester lawan Leipzig. Iya. Tapi Leipzig sendiri infonya akan bermain di luar kandang Jerman karena Jerman tidak mengizinkan ada dari luar iya kan. Akhirnya mau nggak mau sekarang Leipzig diminta untuk cari kandang di luar. Iya. Ya kamera gue kayaknya nampaknya mati kamera gue. Ngebahas Liverpool kepanjangan. Oke lah kita tutup sampai di sini aja. Nanti kita bahas lagi tentang review pertandingan lawan Liverpool lawan City. Sampai ketemu di video selanjutnya. Coach, terima kasih banyak Coach. Iya. Sehat-sehat. Bung. Salam buat keluarga semua. Sehat semua, Bung. Oke. Thank you Coach. Oke. Bye.